Capek gak sih? Udah banyak nonton video YouTube tentang trading, tapi bukannya semakin paham, malah buat lu semua semakin pusing. Banyak teknik yang lu pelajarin, sampai cari indikator ini itu. Bukannya bikin kita profit, malah bikin kita makin pusing. Alhasil trading kita malah boncos. Kalau lu masih alamin ini, sini gue bantu. Jadi sebenarnya satu hal aja yang perlu lu pahami dalam trading, yaitu support dan resisten. Tapi kebanyakan kita nggak benar-benar paham apa itu support dan resisten. Di mana support dan resisten yang benar, gimana cara entry dengan support dan resisten. Jadi di video ini gue akan jelasin ke lu semua tentang support dan resisten. Gue akan kasih lu 4 poin supaya lu bisa ngerti tentang support dan resisten. Di akhir video, gue akan kasih lu bonus indikator yang bisa lu pakai buat lu trading support dan resisten. Serta gue akan kasih tahu caranya gimana lu pakai indikator itu. Jadi tonton video ini sampai habis, jangan sampai lu kelewatan. Yuk, langsung kita mulai aja. Follow the trend. Ini adalah poin pertama yang harus kita ketahui untuk trading menggunakan support dan resisten. Kenapa? Dengan mengetahui trend market, kita dapat menentukan support dan resisten yang harus kita cari. Ingat kata-kata ini. Jika market sedang uptrend, kita hanya berfokus mencari support. Sedangkan jika market sedang downtrend, kita hanya berfokus mencari resisten. Jangan pernah trading sebaliknya kalau tidak mau gagal. Oke, jadi secara garis besar, trend market hanya dibagi 3, yaitu uptrend, downtrend, dan sideways. Jadi, ketika market uptrend artinya dia membreak higher high-nya dan membuat higher low, seperti yang dapat kita lihat. Sebaliknya, ketika market downtrend, dia membreak lower low, seperti tangga, dia turun terus. Bagaimana dengan sideways? Sideways itu market tidak membreak apapun, dia hanya bergerak pada area tersebut saja. Dia tidak membreak higher high-nya, atau bahkan dia hanya membuat equal high atau equal low. Jadi secara teori, market hanya melakukan 3 trend ini. Kita langsung lihat aja ke real marketnya gimana ya. Oke, kita lihat pada chart trading view ini. Oh iya, buat teman-teman yang masih belum tahu, untuk kalian melihat chart seperti ini, kalian bisa pakai trading view ya. Jadi kita lihat di sini, kalau langsung pada market atau pada chart, kita mungkin bingung di mana higher high-nya, di mana lower low-nya gitu teman-teman. Nggak usah bingung, hal pertama yang perlu teman-teman lakukan cuman gampang, zoom out dulu marketnya. Nah, teman-teman bisa lihat gambaran besarnya. Secara gambaran besar, kalian terus tarik garis. Kira-kira kalau dari sini kan terlihat jelas bahwa market sedang uptrend. Udah, sesimpel itu dulu aja teman-teman menentukan trend market. Gimana contoh dengan downtrend? Bisa di sini disebut downtrend, bisa. Tapi ini minor sekali. Teman-teman bisa trading kecil di sini. Tapi tidak dengan target yang besar. Kenapa? Karena kalau teman-teman zoom out lebih jauh lagi, market garis besarnya sedang melakukan uptrend. Contoh downtrendnya ada di mana? Kita bisa geser ke samping. Nah, ketika kita lihat di sini, ini market secara garis besar sedang downtrend. Karena kita bisa lihat garis yang kita tarik adalah garis ke bawah. Jadi itu cara sederhananya untuk kita melihat trend market. Nanti untuk poin-poin selanjutnya akan lebih clear lagi, teman-teman bisa melihat gimana cara lebih detailnya untuk kita melihat trend market tersebut. Oke, kita ke poin nomor 2 aja. Poin nomor 2, support dan resisten area. Pada poin ini gue akan kasih tahu kalian gimana cara kalian bisa menentukan support dan resisten areanya. Oke, jadi setelah poin pertama tadi kita menentukan di mana trend market tersebut ya. Sebagai contoh, ketika market uptrend, hal yang perlu kita ingat adalah kita hanya mencari area supportnya saja.
Gimana cara menentukan area supportnya? Jadi ada 3 tempat yang bisa kita pakai. Pertama, support area pada bagian paling bawah sebelum dia menembus higher high pada market tersebut. Jadi biasanya dia disebut sebagai higher low pada area tersebut. Kita bisa pakai sebagai support areanya. Yang kedua, gua menyebutnya dengan flip area. Apa yang dimaksud dengan flip area? Flip area adalah resisten yang berubah menjadi support. Jadi ketika ada resisten atau higher high yang tertembus, biasanya itu bisa menjadi flip area yang berubah menjadi support areanya juga. Dan yang ketiga yang bisa kita pakai adalah Fibonacci area. Jadi Fibonacci angka di mana market sedang terpantul dan angka yang sering dipakai itu adalah 61,8. Gimana cara pakainya dan penerapannya nanti gua akan jelaskan pada chart langsung aja. Gimana dengan downtrend? Sama aja konsepnya. Cuma bedanya ketika downtrend yang kita cari adalah resisten areanya. Seperti biasa, kita bisa jadikan lower high sebagai resisten areanya. Jadi posisi di mana resisten tertinggi sebelum dia melakukan break pada lower low-nya atau pada supportnya. Yang kedua, flip area, di mana area support yang udah di break dia berubah menjadi resisten areanya. Dan yang ketiga, area Fibonacci-nya, di mana kita bisa tarik garis dari lower high ke lower low-nya dan kita menemukan angka di 61,8. Biasanya market akan bereaksi pada area Fibonacci ini. Gua akan jelasin pada chart langsung aja biar kita tahu gimana cara pengaplikasiannya. Oke, kita langsung berada di chart di TradingView. Gua akan langsung tunjukin ke kalian gimana caranya kalian bisa menentukan area support atau resisten di chart langsung. Yang pertama adalah yang gue selalu ingatkan, ketahui trend marketnya. Kalau di sini kita bisa lihat dengan mudah trend market sedang turun. Dan karena dia udah break area ini. Jadi ketika kita tahu marketnya sedang downtrend, yang kita cari adalah resisten areanya. Gimana caranya? Pertama, kita udah tahu market break di area sini, kita langsung bentuk area resisten area yang pertama, yaitu di area tertinggi sebelum dia melakukan break pada supportnya. Jadi kita tinggal lihat aja sebelum dia break area ini, area tertinggi di mana? Di sini. Oke, jadi ini merupakan resisten area pertama. Yang kedua apa? Flip area. Ya, flip area di mana support yang di break ini berubah. Jadi kita taruh di sini sebagai flip areanya. Dan yang ketiga, kita pakai Fibonacci. Fibonacci dari atas kita tarik ke bawah sini. Nah, kita bisa lihat, jadi ada 3 area, 1, 2, dan 3. Oke. Nah, dan ketika 2 area ini berdempetan, ini menandakan bahwa area ini sangat kuat karena dia merupakan area Fibonacci yang bergabung dengan flip area. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat market turun, dia tidak sempat naik ke area kita. Justru dia udah break ini duluan. Ketika kita udah tahu dia break ini duluan, yang kita lakukan adalah kita melupakan area yang kita udah buat sebelumnya. Jadi kita hapus semua area ini karena kita tahu market udah punya area baru yang terbentuk, yaitu dia melakukan break pada area ini. Nah, ketika dia udah melakukan break pada area ini, kita ulangin hal yang sama aja. Kita lihat di mana resisten tertinggi sebelum break, dia ada di situ. Jadi kita bikin di sini sebagai resisten area tertingginya. Di mana area flipnya? Nih, support yang dia break kan. Kita jadi ini sebagai flip areanya. Di mana Fibonacci-nya? Kita tarik aja dari paling atas ke paling bawah ini. Oke, jadi kita punya 3 titik sebagai area resistennya. 1, 2, 3. Nah, kita tunggu aja ketika market udah sampai sini, kita lihat dia memberikan reaksi kan sebelum dia turun. Jadi kita bisa entry pada area ini.
Oke, kita lanjut lagi, kita terusin lagi ke bawah. Kita bisa lihat market terus turun. Kalau kita gambarin dia gini, turun melakukan konsolidasi sebelum dia break. Jadi dia ada break di daerah sini. Oke, ini untuk market downtrend. Sekarang gua akan tunjukin gimana contohnya market uptrend. Kalau kita lihat pada gambar ini, market terus turun kan? Kita bisa lihat dia turun. Nah, kita bisa lihat teman-teman pada area ini kan area resisten tertinggi nih sebelum dia break area ini. Oke, atau sini juga bisa kita jadiin resisten tertinggi kan. Akhirnya apa? Dia di break resisten areanya. Nah, ketika kita tahu resisten areanya telah di break, ini kan dia udah break sini, dia di break sini, berarti kita tahu bahwa arah trennya udah berubah dari yang downtrend dia menjadi uptrend. Kalau kita udah tahu trennya berubah jadi uptrend, yang kita harus lakukan adalah mencari support areanya. Jadi ketika kita udah punya gambaran perubahan tren di sini, nah kita tinggal cari lagi areanya, kita ulangin metode yang sama. Kita cari di mana support terendahnya sebelum break, ada di sini. Di mana flip areanya? Flip areanya ada di sini. Di mana area Fibonacci-nya? Kita tarik dari paling bawah ke atas. Oke, jadi kita udah punya 3 area. 1, 2, dan 3. Dan kita bisa lihat sama-sama, akhirnya dia bereaksi pada area paling bawah sebelum dia melanjutkan ke naikkan ke atas. Gitu teman-teman. Oke, jadi itu sedikit penjelasan di market, cara kalian menentukan support dan resistennya. Oke, semoga kalian bisa menerapkan di market. Kita lanjut ke poin nomor 3. Poin nomor 3, confirmation entry. Jadi teman-teman, sebenarnya teman-teman udah tahu, ketika kita udah tahu arah trend market seperti poin 1, kita udah tahu juga cara menentukan support dan resisten areanya. Nah, poin ketiga ini akan membantu kita mengetahui di mana support dan resisten area yang valid. Jadi untuk mengetahui supaya support dan resisten itu valid atau enggak, kita pakai confirmation entry ini. Gimana caranya? Contohnya ini ketika market uptrend, kita lihat ada support area, ada 3 kan. Nah, ketika dia menyentuh area yang kita udah tandain, apa yang harus kita lakukan? Nah, gue akan kasih tunjuk caranya. Jadi ketika dia udah nyentuh, kita harus cari konfirmasi. Konfirmasi seperti apa? Nah, kita di sini gunakan lower time frame, teman-teman. Jadi ketika kalian udah pakai tren di H4 atau di daily, ketika dia sentuh area support yang udah kita tandain, baik ada di bawah atau di flip areanya atau di area Fibonacci, yang kita tunggu apa? Iya, yang kita tunggu itu konfirmasi entry-nya. Jadi gimana cara konfirmasi entry-nya? Gampang aja teman-teman. Kita turun ke 1 jam atau 15 menit, teman-teman temukan pola seperti ini. Dimana ketika kita tahu market sedang turun di sini kan di 15 menit atau di 1 jamnya, kita tunggu market berubah trennya di lower time frame-nya ketika dia ngebreak di higher low-nya. Ketika dia telah break, teman-teman bisa pakai Fibonacci aja. Fibonacci sebagai area entry. Kenapa Fibonacci? Satu, karena itu area menurut gue yang paling ideal. Kalau teman-teman pakai flip area juga boleh, tapi akan membuat risk dan rasio kalian menjadi kurang baik. Kenapa kita nggak pakai area support terbawah? Kalau area support terbawah akan membuat kita kemungkinan tertinggal oleh market juga jauh lebih tinggi. Jadi gue berpikir, dan yang sering gue pakai yaitu area Fibonacci ini. Kenapa? Karena risk dan rasionya jauh lebih baik daripada flip area, dan kemungkinan kita tertinggal atau market tidak menyentuh area entry kita juga tidak sebesar ketika kita pakai area support terbawahnya.
Jadi teman-teman bisa taruh di sini sebagai area entry-nya. Dan di mana teman-teman letakkan stop loss-nya? Ya teman-teman letakkan stop loss ya di lower low terbawahnya ketika dia memberikan konfirmasi. Oke, gue langsung terangin aja di chart biar teman-teman lebih paham. Oke, kita langsung lihat chartnya ya. Gue akan kasih lihat kalian gimana caranya pakai confirmation entry. Seperti yang kita lihat pada chart ini, kita jangan lupa poin pertama kita harus lihat trend marketnya, apa trennya gitu. Bisa lihat ini trennya sedang downtrend ya. Kita juga bisa lihat support yang di sini udah di break. Nah setelah dia udah di break, jangan lupa poin kedua kita cari di mana resisten areanya. 3 tempat, selalu ingat resisten area tertinggi sebelum dia melakukan break. Oke, kita lihat di sini higher low-nya. Kita lihat flip areanya ada di sini. Dan kita bikin Fibonacci-nya. Kita tarik dari paling tinggi ke paling bawah ketika di break. Oke. Setelah kita ketemu 3 ini, kita lihat di mana market bereaksi. Kita lihat setelah dia menyentuh flip area, ternyata ada reaksinya. Oke, setelah dia nyentuh ini, kita baru bisa turun ke lower time frame untuk mencari konfirmasi. Kita ke 15 menit. Oke, sekarang kita bisa lihat 15 menit. Dan teman-teman lihat, pada 15 menit pun dia menunjukkan trennya kan. Kita bisa lihat di sini, trennya masih bearish. Oke, tapi ketika dia melakukan break pada area ini, kita tahu bahwa trennya udah berubah menjadi bullish. Nah, kita tunggu sampai trennya menjadi bearish kembali. Jadi ketika dia break di sini, kita udah tahu bahwa trennya udah berubah menjadi bearish. Jadi di 4 jam kita udah tahu trennya bearish. Di 15 menit ditambah konfirmasinya menunjukkan bahwa trennya bearish. Nah, ketika kita udah menemukan tren bearish pada 15 menit, apa yang harus kita lakukan? Seperti yang pada gambar tadi, kita cari, gua hapus dulu biar lebih jelas. Nah, jadi ketika kita tahu dia telah break sini, yang perlu kita lakukan adalah kita pakai Fibonacci aja. Oke. Fibonacci, kita buka entry di sini. Ingat SL-nya harus di atas ya. Taruh di sini. Dengan target, teman-teman boleh pakai target di bawah sini sebagai target paling dekatnya. Oke. Nanti di poin keempat gua akan kasih juga poin gimana cara teman-teman bisa maksimal untuk mendapatkan hasil TP-nya. Oke. Sekian itu aja. Poin keempat, SL plus. Apa yang dimaksud dengan SL plus? Jadi langsung gua jelasin aja di chartnya. Oke, seperti yang teman-teman tahu, setelah kita melakukan entry, tadi kan kita bingung di mana kita ingin meletakkan TP-nya. Gue punya beberapa saran. Yang pertama, teman-teman bisa taruh di bawah sini. Atau untuk memaksimalkan TP teman-teman bisa pakai SL plus. Gimana cara pakai SL plus? Pertama, kita ingat kita lihat tren dengan 4 jam. Jadi target kita juga harus 4 jam. Jangan sampai kita udah nunggu lama untuk entry, tapi kita hanya mendapatkan hasil yang minor aja. Teman-teman bisa lihat di sini kan terbentuk, balik lagi trennya terbentuk seperti ini, dia naik dia turun. Jadi ketika dia break ini, kita tahu dia hanya akan berubah arah ketika dia break higher low ini. Jadi kita bisa taruh TP kita di atas higher low 4 jam selalu. Jadi teman-teman bisa lihat ketika teman-teman udah entry, teman-teman bisa lihat marketnya. Kita ikutin terus. Kita lihat di mana ada higher low. Nah, di sini ada nih. Setelah dia break ini, dia membentuk higher low 4 jam. Kita bisa TP-nya digeser ke situ. Balik lagi turun. Oke, nah dia nggak break kan? Karena dia mengikuti
trend marketnya. Setelah dia break ini, kita bisa di sini sebagai SL plus kita. Terus kita lihat marketnya terus bergerak. Oke, kita lihat di sini market belum break ya. Kita ikutin terus SL plus kita ada di situ. Oh, ternyata market udah break di sini. Akhirnya kena SL plus kita. Dibanding kita hanya ambil di sana, kita bisa dapat jauh lebih tinggi, yaitu 1/7,5. Dan ditambah ini sebagai alarm kita tahu, oh dia udah break area ini, jadi kita cari posisi sell karena kita tahu trennya udah berubah. Oke ya, naik lagi. Jadi itu aja teman-teman untuk maksimalin hasil kalian ketika kalian trading. Kalian bisa gunakan SL plus karena kita nggak tahu sampai kapan market akan merubah arah trennya gitu teman-teman. Oke, sesuai janji gue di awal video, gue kasih kalian bonus indikator yang kalian bisa pakai ketika kalian trading support dan resisten. Apa nama indikatornya? Jadi nama indikatornya adalah support and resistance levels with breaks by Lex Algo. Jadi gimana cara pakainya? Gue akan langsung tunjukin aja di chart ya. Oke, kita udah di chart sekarang. Jadi pertama yang harus kalian lakukan adalah klik bagian indikator, tulis support and resistance. Nah, pilih dia yang paling atas. Ini udah ada 33.000 orang yang pakai ini. Kalian klik aja, nanti akan nongol seperti ini. Teman-teman bisa setting, klik di garis ini aja 2 kali. Hilangin aja, kalau gue biasanya show breaks-nya gue hilangin. Oke, nah kalau udah, gimana cara pakainya? Gampang aja teman-teman. Intinya kalian nggak boleh lupain poin nomor 1 sampai 4. Ini sebagai alat bantu kalian aja untuk menentukan di mana area support dan resistennya. Oke, jadi cara gini teman-teman. Ketika kalian lihat nih, si biru ini kan merupakan support, ini merupakan resistennya. Jadi ketika kita lihat di sini udah di break, berarti kita udah tahu ini trennya sedang downtrend. Kita tahu di sini sebagai lower low-nya. Jadi ketika kita tahu ini udah di break supportnya, kita hanya akan mencari area sell. Oke, jadi kita tahu areanya ketika ini belum di break, dia belum akan berubah trennya. Oke, cara untuk cari areanya seperti yang udah gue jelasin di poin-poin selanjutnya. Ikutin terus aja. Ketika teman-teman lihat dia break di sini, dia masih terus turun. Oke, karena kita tahu si merah ini belum di break. Oke, dia terus turun ke bawah. Kita lihat dia break sini. Nah, ini juga bisa jadi tempat SL plus teman-teman. Seperti yang gue udah jelasin di poin nomor 4. Kita terus lihat. Oke, kita ikutin. Dan pesan gue, jangan pernah pakai lower time frame. Pakai 4 jam. Karena biasa di 4 jam itu yang paling jarang melakukan manipulasi. Oke, atau daily. Seperti yang gue udah jelaskan. Oke, kita lihat. Nah, ketika dia udah break ini, jelaskan bahwa resistennya udah di break. Jadi kita hanya mencari posisi buy. Oke, kita terus. Nah, pertanyaan gimana nih kalau dia break ini terus dia break ini, apa akan turun? Enggak, kita lihat aja posisi yang utamanya teman-teman. Jadi ini yang majornya atau yang garis besarnya. Jadi kalau dia break ini hanya break minor aja. Jadi kita jangan terdistract sama ketika dia break resisten ini kita berpikir untuk sell. Enggak teman-teman, karena gambaran besar kita udah tahu dia sedang naik. Jadi ingat alat ini sebagai alat bantu. Jangan kita lupakan poin nomor 1 sampai nomor 4 yang udah kita pelajari. Oke, jadi sekian, itu aja indikator yang kalian bisa pakai untuk membantu kalian menemukan di mana support dan resistennya dan menentukan arah trennya. Jadi dengan berpatokan ini akan menolong kalian dari kebingungan ketika lihat chart, bingung ini di mana supportnya, di mana resistennya, apakah dia sedang uptrend atau dia sedang downtrend.
Semoga indikator ini bisa membantu kalian. Oke, semoga poin-poin yang gue jelaskan dari awal sampai akhir menolong kalian untuk trading menggunakan support dan resisten dan semakin baik lagi ketika kalian trading. Jangan lupakan poin nomor 1 sampai 4. Kalau kalian masih bingung, bisa diulang-ulang lagi videonya. Atau kalian kalau punya pertanyaan bisa taruh di kolom komentar, nanti gue akan coba bantu jawab. Oke, sekian, semoga video ini bisa membantu kalian. Terima kasih.